السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأمهات والأخوة والأخوات, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau, dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang Al-Asma Al-Husna, di mana pada kesempatan lalu kita telah membahas Asma Allah Asy-Syakir sebagai zat yang maha berterima kasih, dan Asy-Syakur sebagai zat yang maha melipat gandakan pahala, di mana khususnya atau lebih-lebihnya adalah pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak karunia yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, termasuk dalam hal pelipat gandaan ini. Satu kebaikan dilipat gandakan sampai 10, sampai 70, sampai 700, sampai tak terhingga. Bahkan diberikannya juga Lailatul Qadar, itu juga bagian dari aplikasi dari Asma Allah Asy-Syakur. Juga waktu yang Allah berikan kepada manusia, misalnya dalam sehari semalam yang 24 jam, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mendirikan salat yang hanya beberapa menit. Ini bagian juga dari aplikasi Asma Allah Asy-Syakur yang disebutkan di sini 4 kali dalam Al-Qur'an, di antaranya pada surah At-Taghabun ayat 17, Wallahu syakurun halim, dan Allah adalah zat yang maha melipat gandakan pahalanya, lagi maha penyantun. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, manfaat beriman kepada asma ini tentunya banyak sekali, baik asma Allah Asy-Syakir ataupun Asy-Syakur. Di antaranya di sini disebutkan yang pertama, mencintai Allah Asy-Syakir, juga Asy-Syakur, dan berusaha meraih ridhonya. Dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah, gampang bagi yang Allah mudahkan dan Allah gampangkan, tetapi juga sulit atau susah bagi yang tidak Allah berikan taufik kepadanya. Bukankah kita telah mendengar, bahkan menghafal bersama bagaimana perbuatan kebajikan yang sedikit dari seorang wanita tunasusila dengan memberi minum anjing, kemudian mendatangkan
rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, juga ridhonya kepada perbuatan yang terlihat mudah atau gampang tersebut. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan memberikan juga as-sadat agar kita mampu meraih ridhonya. Yang kedua, mengaplikasikan syukur dengan amal perbuatan. Karena seperti yang sudah disebutkan bahwasanya untuk bersyukur itu butuh bukan hanya lisan, tapi juga arkan, bukan juga jinan. Syukur itu bukan hanya di lisan, tapi di jinan dan di arkan. Maksudnya bukan hanya di mulut ucapan ya hamdalah misalnya, ucapan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin sujud syukur di situ ya. Jadi lisan kita mengucapkan puji-pujian kepada Allah, kemudian hati kita juga atau jinan, yaitu hati kita betul-betul mengakui, betul-betul ya, mengakui akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arkan atau anggota tubuh kita itu kita juga tunjukkan dengan menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari syukur. Kalau itu berupa anggota badan yang sehat. Kalau ditambah lagi dengan kekayaan, dengan kendaraan, semua bentuk syukurnya dari hal-hal tambahan tersebut adalah menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah wawasan ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agamanya, pergi ke taklim, pergi ke masjid, menunaikan ya, salat 5 waktu bagi yang laki-laki. Semua ini bagian dari syukur kita atau syukur hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup dengan mulut atau dengan lisan. Dan alangkah buruknya seorang hamba yang hanya bersyukur dengan lisannya tetapi amalan dan hatinya kufur atau mengingkari, atau bahkan menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu untuk kemaksiatan atau mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menjauhi sikap kufur atas nikmatnya, yaitu tadi dengan diantaranya menggunakan nikmat tadi untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, atau menjadi malas dalam mensyukuri nikmat tersebut. Dan di sini juga bagian dari ujian seorang hamba. Kalau di kalangan teman-teman asatidz misalnya, ya sudah dimaklumi misalnya yang punya pondok dengan fasilitas AC-nya, mereka mengkhawatirkan atau ya, merasa takut anak-anak didiknya susah dibanguni subuh dengan AC itu tadi. Ya. Ini bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemajuan yang adanya AC dan suasana atau ruangan yang sejuk dan sebagainya. Tapi bisa jadi ya, nikmat ini ya bumerang, kalau boleh dikatakan bumerang ya, sehingga hamba terlena dengan kenikmatan tadi. Dan susah untuk bangkit atau bangun untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, banyak bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang pandai bersyukur. Nah, karena juga bisa ditambahkan di sini
Allah menyatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hambaku yang bersyukur. Berarti hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena syukurnya kepada Allah itu sedikit atau banyak? Sedikit. Maka jadilah yang sedikit. Jadilah dari yang sedikit itu. Karena yang sedikit itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah ini kita beralih kepada asma Allah berikutnya, yaitu Al-Wakil dan Al-Kafil. Al-Wakil yaitu zat yang maha menanggung, sedangkan Al-Kafil adalah zat yang maha menjamin. Dua asma ini memang mutadakhilan, yaitu makna yang saling berdekatan dan saling bercampur. Namun seperti yang diartikan di sini, Al-Wakil itu sebagai zat yang maha menanggung rezeki hambanya, menanggung pikiran hambanya, menanggung semua yang berkaitan dengan hambanya. Sedangkan, dan ini lebih umum, sedangkan Al-Kafil adalah zat yang maha menjamin surga bagi hamba-hambanya yang beriman, bagi hamba-hambanya yang bertakwa, bagi hamba-hambanya yang pilihan. Di mana satu riwayat yang cukup indah sebenarnya kalau kita renungkan, yang disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan telah ada pada zaman atau masa sebelum kalian dua orang yang beriman dan begitu tinggi tawakalnya juga imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu sebagai peminjam uang, sedangkan yang satunya lagi adalah sebagai pemberi pinjaman. Di mana kedua pedagang ini ketika melakukan transaksi, si peminjam bertanya kepada yang hendak meminjam, siapa yang akan bertanggung jawab jika kamu tidak bayar? Siapa yang akan bertanggung jawab jika kamu tidak bayar? Sedangkan antara aku denganmu ada pemisah, yaitu laut. Yang calon peminjam ini adalah penduduk atau penghuni suatu pulau yang dekat dari tempat yang akan dipinjami ini. Maka si peminjam mengatakan wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah yang menjadi penanggung jawab akan transaksi atau pinjam meminjam di antara kita. Baik, kata si yang akan meminjami. Kemudian siapa saksinya? Siapa saksinya? Wa kafa billahi syahida. Maka cukuplah Allah sebagai saksi di antara kita. Allahu Akbar.
tapi jangan dipraktekkan. Nanti kan saya yang sebab sama-sama tanggung kalau sekarang, yang mau minjami dan yang mau dipinjami ya sama-sama tanggung tawakalnya dan lain-lain. Hanyalah kita ya, ambil pelajaran yang cukup dari kisah ini. Kemudian ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika betul-betul dijadikan sebagai al-wakil itu kemudian Allah buktikan. Ketika juga Allah dijadikan oleh dua orang sebagai kafil, sebagai penjamin, Allah juga buktikan. Sebagai saksi juga Allah buktikan. Kemudian dibawalah uang, dikatakan 1000 dinar. Saat itu bayangkan 1000 dinar. Lalu orang yang meminjam ini kembali ke daerahnya untuk dikatakan beberapa waktu, 1 tahun atau sekian. Ternyata setelah tiba waktu yang ditentukan atau disepakati untuk dikembalikan pinjaman tadi, si peminjam ini tidak mendapati kapal yang bisa mengantarkan ke pulau orang yang dipinjami. Berapa kali ke pelabuhan, balik lagi percuma, ke pelabuhan, balik lagi. Setelah beberapa kali dia khawatir kepada orang yang dia pinjami ini, kemudian dia mengambil satu bongkah kayu, kemudian dilobanginya, kemudian dituliskanlah surat kepada si peminjam namanya, kemudian juga bahwasanya Allah yang kita jadikan sebagai penanggung, sebagai penjamin, sebagai saksi, dan Allah pula yang akan menyampaikan ini karena saya sudah maksimalkan upaya saya untuk datang, akan tetapi kapal tidak ada yang berlabuh sekian lama. Kemudian ditutup kembali kayu tadi, lalu dilemparlah kuat-kuat ke tengah laut dengan ucapan wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi wakila. Di sisi yang lain, yaitu si peminjam atau orang yang meminjamkan menunggu datangnya kapal dari pulau yang dimaksud. Tak ada datang, tak kelihatan datang. Sampai juga beberapa hari. Di suatu hari dia setelah sekian lama menunggu tidak ada kapal, kemudian ketika dia hendak beranjak meninggalkan tepi pantai tadi pulang, dia melihat sebongkah batu yang berenang menuju ke tepian. Kemudian terbersit dalam benaknya, biarlah kayu ini saya jadikan bahan bakar sebagai tambahan alat memasak di rumah. Padahal kayu itu adalah kayu yang dikirim oleh si peminjam uang tadi. Ketika sampai di rumah, dia pun menyerahkan kayu tadi kepada istrinya. Kemudian sang istri ketika hendak membelah kayu tadi, dia melihat seolah ada sambungan di situ, yaitu dibukanya, kemudian ternyata di situ di dalamnya ada suratnya, kemudian juga ada kantong yang berisi uang dinar 1000 dinar. Kemudian diberitahukanlah kepada sang suami, dan
sang suami terkejut serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia tidak kecewa dengan kepercayaan yang diberikan kepada orang yang meminjam, juga bertambahlah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai al-wakil. Selang berapa lama ternyata datang lagi yang meminjam. Datang lagi yang meminjam membawa 1000 dinar karena khawatir tidak sampai yang dititipkan ke laut. Begitu sampai di tempat orang yang meminjamkan kepadanya, maka dia pun memberikan uang tadi kepada orang yang meminjamkan, yaitu 1000 ini yang saya terlambat datang karena tidak ada kapal yang mengantarkan saya ke tempatmu. Kemudian yang meminjamkan pun juga ikut terperanjat atau kaget. Bukankah kamu sudah mengirimkan kemarin sampai kepada saya loh kemarin. Kemudian kata Abu Hurairah, fata'ajjabna, kami semua yang mendengar kisah ini dari Rasulullah SAW takjub dari dua-duanya, dari yang meminjamkan dan dari si peminjam. Takjub bagaimana amanah dari dua orang ini. Yang satu tidak rakus, yang meminjamkan tidak rakus, yang bisa saja dia mengambil double jadi 2000. Sedangkan juga takjub kepada orang yang meminjam yang takut akan hutang, takut akan pertanggungjawaban hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari kisah ini sekali lagi banyak sebenarnya hikmah dan pelajaran yang tentunya membangkitkan iman kita kepada Allah sebagai al-wakil dan juga al-kafil. Kata al-wakil ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke api yang sudah dipersiapkan oleh kaumnya sekian lamanya, dikatakan sebulan sudah dikobarkan. Kemudian setelah 1 bulan bagaimana? Air ditaruh 1 jam saja bagaimana mendidihnya. Sedangkan ini bara sudah 1 bulan. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalamnya, beliau mengucapkan wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai penanggung nyawaku, penanggung jasadku, penanggung urusanku. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan mukjizatnya. Api itu milik siapa? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sebelumnya juga Nabi Ibrahim ditawarkan oleh malaikat. Malaikat menawarkan diri untuk menolong Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya amma ilaika fala wa amma ilallahi fana'am. Kalau untuk engkau, meskipun malaikat sama makhluknya dengan aku, tidak butuh, tapi kepada Allah aku amat butuh, kata Ibrahim. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada ciptaannya api, kuni barda wa salaman ala Ibrahim, jadilah engkau wahai api dingin dan selamat pada Ibrahim. Dingin saja tidak cukup, karena dingin juga bisa membuat orang mati, menggigil. Wasalaman, dan keselamatan, yaitu dingin yang sejuk. Apakah kalau berhenti di sini maka semua kita akan selamat dari api? Tapi ala Ibrahim,
Allah khususkan di sini. Hanya untuk Ibrahim saat itu. Nah, begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di perang Ahzab, ya, semua berkoalisi, kaum musyrikin, kaum munafik, kaum musyrikin dari Mekah, kaum munafik di Madinah, kemudian Yahudinya dan lain-lain, semuanya berkumpul. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan doanya yang sudah, ya, diketahui bersama atau pernah saya singgung, bagaimana beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai, ya, al-wakil, yang menanggung, yang mengurus semua makar-makar mereka. Kemudian Allah cukupkan bagi nabinya, Allah tangkal semua makar musuh-musuhnya, sehingga Nabi kita selamat keluar dari berbagai himpitan, dari berbagai kepungan, dari berbagai tipu daya dan makar musuh-musuhnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali ke buku ini di mana dikatakan di sini asma Allah Al-Wakil disebutkan sebanyak 14 kali dalam Al-Quran, seperti pada surah An-Nisa ayat 81, wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila, dan bertawakallah kepada Allah, cukuplah Allah yang menjadi penanggung. Al-Wakil di sini disebutkan adalah zat yang menanggung urusan seluruh makhluknya dan menjaganya serta menjamin rezeki mereka. Al-Wakil yakni zat yang mendominasi semua maslahat makhluknya. Karena berapa banyak kita yang pandangannya terbatas, penglihatannya terbatas, pendengarannya terbatas, pikirannya terbatas, ya. Bahkan plus suudzonnya di beberapa momen. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Al-Wakil bagi kita sudah banyak memberikan sinyal-sinyal, pelajaran-pelajaran baik pada umat terdahulu maupun kaum salaf dari umat ini, juga khalafnya yang terbelakang juga, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan tadabirnya atau, ya, pengurusannya terhadap maslahat makhluknya. Belum lama ini saya teringat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan hal ini, ya, suatu kejadian nyata, ya, di Arab situ, seorang anak muda tentunya yang sedang kebingungan mencari kerja, kemudian, ya, dia punya ayah yang selalu qomat qamitnya mengucapkan al-khairah fi makhtarahullah, ya, yang baik itu yang ditentukan oleh Allah untuk kita. Suatu ketika pemuda ini, ya, setelah melamar sana sini dipanggil oleh suatu perusahaan yang dia masukkan lamaran ke situ. Begitu bersemangatnya, ya, pemuda ini untuk menginterview atau wawancara ke perusahaan itu, ya subhanallah, di tengah jalan kecelakaan sampai mengharuskan dia ngamar di rumah sakit. Begitu mendengar berita tadi, untuk orang tuanya semuanya berbondong-bondong ke rumah sakit menjenguknya, ingin melihat keadaannya.
Kemudian kembali sang ayah mengucapkan al-khirah fi ma qaddarallahu lana. Yang baik itu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Semoga ini juga menjadi kebaikan untukmu. Maka si anak lepas kontrol ketika sedang dia di atas ranjang, dia hendak menjemput rezekinya ibaratnya, ya kan? Kemudian terjadi kecelakaan. Kebaikan apa ya ayah? Ya, seperti ini, saya sudah terhalang dari jemput rezeki, masih ada kebaikan. Kemudian ayahnya tetap menimpali dan menguatkan. Engkau tidak tahu, sedang Allah Maha tahu. Insya Allah jadi baiknya ini. Maka ditinggalkan. Ternyata pemuda ini satu kamar dengan 3 orang yang hanya dibatasi oleh sekat tabir seperti ini. Kemudian terjadilah perkenalan, dan subhanallah salah satu dari 2 orang yang bersamanya orang yang hampir dekat umurnya dengan ayahnya. Kemudian dia bertanya-tanya tentang keadaan anak ini, pemuda ini. Dia pun menjelaskan masalahnya. Kemudian juga perihal wawancara yang siap dia datangi. Kemudian terjadi takdir kecelakaan tadi. Kemudian si orang tua ini menanyakan perusahaan mana? Perusahaan yang ada di jalan ini, di jalan ini. Oh, itu. Siapa yang menelpon kamu untuk memanggilmu wawancara? Tidak tahu, ada nomornya, saya tidak ingat katanya. Subhanallah. Kemudian orang tua ini, coba kamu telepon sekarang. Sekarang bukan waktunya kerja, saya tidak enak mau telepon. Terus apa hubunganmu? Aku menelpon dia atau tidak menelpon? Saya malu justru. Kemudian ya biar besok, kata si orang tua ini. Setelah itu subhanallah, keesokan harinya kembali orang tua ini menyuruh pemuda ini untuk menelpon. Akhirnya karena merasa sungkan, dia menelpon. Ya. Pertama disuruh menelpon ayahnya, meminta maaf, mengingatkan hak orang tua. Orang tua tadi, orang tuanya sendiri suruh menelpon ayahnya untuk meminta maaf atas kejadian yang kemarin. Yang kedua suruh menelpon perusahaan yang melalui telepon yang kemarin menghubunginya. Subhanallah, diteleponlah, ternyata langsung diangkat dan kemudian mengucapkan doa-doa. Orang yang menerima telepon dari pihak kantor itu tadi mengatakan semoga jadi penghapus dosa, semoga cepat sembuh, dan ucapan-ucapan. Pemuda ini keheranan, kok bisa tahu tentang keadaan saya? Saya padahal tidak ada yang tahu tentang saya, kenal juga belum, kok tahu saya kecelakaan. Kemudian si bapak ini senyum-senyum yang menyuruhnya telepon. Kemudian setelah menyelesaikan pembicaraan, ternyata pemuda ini kembali memegang orang tua ini. Kok senyum-senyum, kamu ini siapa sebenarnya? Ya, saya pemilik perusahaan yang kamu ingin melamar. Subhanallah. Kalau kata pemuda ini, kemudian pemuda ini langsung sujud syukur di atas ranjang tempat dia dirawat. Kalau seandainya saya tidak terjadi kecelakaan, saya mungkin antri bersama ratusan orang, belum tentu diterima. Bersama ratusan orang belum tentu diterima. Tapi Allah jadikan kejadian ini, ya, owner perusahaan yang saya minati ada di samping saya satu kamar. Kemudian melihat, ya, dan Allah, ya, bukakan hatinya untuk merasa kasihan kepada saya, kemudian saya diterima. Itulah yang disebut di sini mendominasi semua maslahat makhluknya. Rubba dharratin nafi'ah, boleh jadi
bahaya yang menimpa kita seperti kecelakaan dalam kejadian tadi adalah membawa manfaat. Membawa manfaat. Kalau pemuda tadi mungkin selamat, dia akan ngambil antrian panjang, diterima juga belum tentu. Kemudian subhanallah, Allah palingkan, Allah kasih jalan pintas. Maka ya perkuatlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Wakil, juga sebagai Al-Kafil. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Asma Al-Kafil ini disebutkan dalam Al-Quran hanya sekali. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, pada surah An-Nahl. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai penjaminmu, yaitu sebagai saksimu. Seperti yang warid pada kisah dalam riwayat Abu Hurairah yang sudah disebutkan tadi. Al-Kafil juga berarti zat yang maha menjamin dan menopang, menjamin kebutuhan hambanya, sandang, pangan, papan, dan rezeki lainnya. Di sini yang perlu digarisbawahi, Allah sebagai penjamin kebutuhan hambanya, bukan kemauan hambanya. Bedakan ya, kebutuhan dengan kemauan. Mana yang lebih penting? Hah? Kebutuhan apa kemauan? Kebutuhan. Ya, itu yang Allah pastikan. Sedangkan kemauan manusia, satu gunung emas, dalam riwayat dia akan berkhayal ke yang kedua. Nah, di sini sekali lagi menjamin kebutuhan hambanya, bukan kemauannya. Nah, zat juga yang menjamin penciptaan makhluknya. Allah yang menciptakan makhluknya, ajalnya dan tempat kembalinya. Penciptaan makhluknya, manusia saja ya. Dua orang yang sama-sama sehat, suaminya sehat, istrinya sehat, tapi belum diberi anak. Terjadi apa terjadi? Karena Allah sebagai pencipta makhluknya, ya kan? Sama-sama sehat, akan tetapi Allah tidak mengizinkan ya, lahirnya misalnya janin dari pasangan ini, atau menahannya sampai beberapa tahun, karena ini adalah wewenang mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang mungkin tidak sabar sehingga harus berpisah. Si suami menikah lagi, si istri juga menikah lagi, kemudian subhanallah bareng-bareng sama-sama punya anak, langsung cepat terjadi. Karena sekali lagi penciptaan makhluk adalah wewenang mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ajalnya. Dalam kisah sebab nuzulnya surah Al-Buruj misalnya, Ashabul Ukhdud, bagaimana
anak itu ya, yang beriman bolak-balik hendak dibunuh, mau dibuang ke laut sudah, mau dilempar dari gunung sudah, belum tertulis ajalnya, selamat. Begitu pula dalam kejadian salah satu dari punggawa istana Sulaiman alaihissalam, ketika malaikat maut berada di sisi ya, atau di dekat Nabi Sulaiman, kemudian berbisik, orang ini kok ada di sini, padahal ajalnya di sana. Oh ya, sebentar lagi memang saya mau tugaskan ke sana. Subhanallah. Begitulah ajal. Lahirnya di mana, meninggalnya di mana, itu juga bagian dari perkara gaib yang Allah rahasiakan. Berapa banyak orang yang datang untuk berhaji, untuk umroh, hanya untuk meninggal juga di sana. Atau sebaliknya, orang yang kemari ke Indonesia hanya untuk dakwah ataupun nyambangi keluarga mungkin, ternyata kemudian wafatnya di Indonesia dan dikuburnya juga di Indonesia. Kemudian juga berkenaan dengan tempat kembalinya ke surga atau neraka, maksudnya adalah juga ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu juga yang membatasi kita. Semoga apa yang tersampaikan pada pertemuan kali ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Saya cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.